Sebenarnya Ian itu nickname ya, Nickname. nama panggilan. Oh, Jadi oke. nama saya itu Consulta Giancarlo. Jadi aku lahiran di Filipina karena kita ada keturunan Spanyol, jadi masih namanya Consulta. Oh, Consulta Giancarlo itu nama baptis saya, yang masih sampai saat ini masih di paspor saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Kebetulan saya lahiran di Filipina dan menjadi warga negara Singapura. Singapura. Dan saat ini kan menikah dengan orang Indonesia, makanya aku di sini di Indo. Kalau di Filipina sih ya nama Islam itu di sana penduduk Muslim itu masih di minoritas. Ini itu agamanya yang paling kuat ya Catholicism. Karena Filipina itu udah we've been conquered by Spanish kan, by Spaniards for more than 500 years, ya basically. Jadi pas datang Spanish itu ya yang penduduk di Filipina, jadi because of they conquered Philippines, makanya di Filipina lebih banyak Catholicism. Catholicism itu a lot of different Christianities, ya different types of Christian. Jadi di Filipina itu ya banyak Katolik dan di semua di Islam ya kebetulan banyak juga orang Islam itu udah meningkat, banyak edukasi tentang religion, banyak yang namanya break the ice atau break the perspek mulai lebih baik lagi karena kita di era modern melihat udah di dunia yang di luar itu masih ada namanya yang wars, right, atau tentang the nation to become a Muslim country, because of juga yang what happened dulu kan, Al-Qaeda, Taliban forces, Islam tapi racist yung berjenggot dan segala kan, ini teroris, Sekarang udah beda lah. Berikan edukasi tentang Islam itu kita bukan teroris, kita Islam yang baik orang, agama kita yang benar, teachingsnya yang bagus, gitu. Jadi because of that it changed the way, and then banyak juga yang multi religion, multi race, and multi universe. Di Singapura kan bahasa English is itu namanya first language, so that di Singapura itu ada penduduk ada orang Cina, orang Indian atau namanya race Chinese race, Malay race, Indian race, sama Eurasian, namanya Eurasian. Orang Eropa berkawin sama orang itu for mixed races ya. Jadi sebetulnya English is the medium language yang kita dipakai untuk semua pasti paham. Tetapi kalau di surat dari pemerintah itu ada ada empat bahasanya, yang English, Chinese, bahasa Melayu. Jadi kalau kita terima surat dari pemerintah itu ada 4 language di situ, selalu ada. Jadi sometimes grammar itu beda, tapi artinya di Singapura itu ada mix of different languages ya. Jadi ada yang diambil dari bahasa Melayu, diambil dari bahasa Tamil, diambil dari bahasa Chinese, terus dijadiin English. Agama sebelumnya saya itu aku kan dari Filipina ya. Jadi pas saat saya lahiran kita Katolik, dibaptis di gereja Katolik. Jadi sampai saat itu juga saya laki di gereja. You were raised in the church. The community-nya kan di Filipina itu ada church di dekat rumah. Kayak seperti di sini dekat rumah ada masjid dan lain-lain kan. Kita juga di Filipina ada seperti gitu dulu. Jadi sampai menjadi altar boy atau namanya di sini putra altar. Ya sehari-hari kalau nggak ada kegiatan di rumah, kita ke gereja bersih-bersih, dan kalau ada mass atau gereja, jadi ya bantu juga pendetanya membawa semua barang-barang untuk proses mass-nya. Jadi itulah yang hidup saya dulu waktu saya di Filipina, dan waktu di Singapura juga ya sempat masuk juga di the Catholic community, namanya Youth for Christ. Udah mulai kerja. Ya usia 18 sampai 20 di gereja. Nah, tiap hari kan, tiap minggu harus masuk gereja kan gitu kan. Mindanao atau di southern part of the Philippines itu yang paling utaranya lah. Itu memang
areanya area Muslim semua. Saya pernah ke situ sama paman saya. Waktu saya paman saya juga kebetulan polisi lah yang punya jabatan di sana di wilayah di sana. Jadi aku ikut juga, saya lihat. Dan memang di sana peaceful kok, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang, ya memang bagus. Lihat di TV, didengar di radio, ya Islam gini, bombing lah, segala kan. Ya, jadi perspektif itu pertama itu ya, aku jahat ya orangnya ya, kok gitu ya. Tapi setelah aku datang di situ, saya lihat dikasihlah makanan, diantarlah kemana. Tapi dengan agama saya beda sama agamanya mereka, aku welcome banget, di welcome aku sama mereka. Ya, bang, ayo kita makan bersama, makan. Baik. Dan bakal di Manila juga udah banyak Islamic Center di situ yang udah berdiri. Dan sepertinya dulu negative vibes about the Islam, karena because of the YouTube channel like this, ya itu mereka itu belajar dari sini. Oh ternyata gitu ya, bukan bad ya. Actually it's a very nice and very pure religion. Itu bagi saya sebagai menjadi mu'alaf ya. Dan sekarang saya namanya, Bang, agama apa? Saya Islam. Saya pernah, karena saya belum Islam kan, pernah mabok. Apa keuntungannya? Jangan orang mabuk itu. Kebanyakan lihat aja mabuk, sini ke sana, bikin sesuatu hal yang buruk, nggak jelas gitu loh. Tapi saat saya menjadi Islam itu, saya nggak pernah sentuh alkohol. Aku lebih sehat nih sekarang, kebetulan ya, lebih sehat. Saya itu untuk pribadi, untuk fisikal itu bagus. Kenapa enggak? Gitu kan? Kenapa Islam? Karena mungkin sesuatu itu, saya datang di Indonesia ya, saya lihat itu indah ya. Masuk aja di masjid harus cuci dulu, cuci kepala, cuci muka, cuci kaki. Jadi bersih dong. Masuk, saya lihat, aku aja observasi, kok gitu ya, itunya ya. Bagus ya, kan aku observasi dari luar kan, karena teman-teman saya, Pak, kita sholat Jumatan dulu ya, tunggu dulu ya, kita makan bersama kan. Jadi aku tunggu di luar, aku lihat dia lihat aja. Terus kalau mau sujud semua bersamaan. Allah. Terus, wow, saya dengar juga kan pakai bahasa Indonesia ceramahnya, terus ada Arabik. Kang, aku nggak ngerti Arabik bang, tapi saya dengar itu bahasa Indonesia. Oh, teachingnya juga bagus ya, karena kedengaran dari luar masjid kan. Oh, teachingnya juga bagus ya. Sepertinya, wah, luar biasa ya. Ada yang nge-link nih. Jadi sebetulnya waktu itu saya kebetulan aku punya teman waktu itu, dan dia agamanya Islam. Nanya ini agamanya apa? Oh, saya katanya Islam. Oh, Islam. Indahnya kalau kita go to the next level, jadi ini kan, jadi menjadi suami istri lah. Ada masalah untuk pindah agama? Saya ngomong itu, enggak ada. Kenapa? Persepsi bagus kok. Seperti itu, kan teaching-nya gitu. Dan pas saya belajar tentang agama Islam, namanya tentang Kristologi, dibahaslah tentang Al-Quran. Betulnya katanya ini Al-Quran is the next, is the continuance from the Bible katanya. Oh, tapi itu ada yang kebenaran. Dari kenapa? Al-Quran itu sampai saat ini nggak berubah, masih yang sama. Ya, masih sama. Maksudnya apa? Masih di dalam tulisan Arabik. Kalau ada translation untuk mengerti aja, karena mungkin bahasa kita beda ya. Tapi apa yang ditulis itu saja dari dulu sampai saat ini, nggak ada perubahannya. Jadi oke, satu poin. Oke. Dia tentang kristologi juga, ada juga di situ. Oh, ya ada. Dan ngomonglah Maryam. Maryam itu apa? Mother Mary. Oh, ada ya yang saya tahu. Ada juga di sini. Apa yang ditulis di Al-Quran itu? Mungkin ada persepsi yang berbeda dengan saya baca di beberapa buku ya. Masih sama, masih pure, masih yang sama dari pertama dibikin sampai saat ini. Itu aja. Jadi itu poin satu yang oke, ini agama yang benar. Saya I believe no? Makanya ini asyhadu alla ilaha, I believe in one God, gitu kan? One God, which is Allah.
Masya Allah. Ya, when I believe Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Yang bikin Al-Quran itu siapa? Dikasih message dari angels to Prophet Muhammad. Al-Quran. Setelah itu, pemahamin lagu lebih bagus. Itu lebih lega untuk menjadi Islam nih. Masya Allah. Jadi karena ada kebenaran dan ada pengertian dan di apa namanya, di you more understand of the essence of what is inside this Al-Quran. Memang yang saya pelajari dengan namanya Alkitab, the Bible, kelanjutan ini. Masya Allah. Lebih memahami tuh, lebih benar, lebih mengerti apa sesuatu. Oh iya, kebuka mata, kebuka kepikiran, kebuka dalam hati. Masya Allah. Kenapa? Islam benarnya mungkin ini agama yang bukan mungkin ya, ini agama yang saya mau. Sebelumnya, mohon maaf ya, bukan agama yang membuat aku go out, drink here and drink there, atau mabok di sini, mabok di sana. Bukan agama, karena nggak ada restrictions. Mungkin ada yang beberapa ya, jangan sampai mabok atau apa. Tapi restrictions itu di sini jadi mualaf. Saya terima agama Islam. Setelah saya ya di Sunda Kelapa belajar di situ, lebih dalam artinya pengertian lebih jelas. Jadi saya saya terima. Seseorang mau menjadi keluarga lah, mau punya keluarga. Ya saya semuanya kalau aku mau ke masjid bersama istri saya. Ya kalau aku mau ke masjid bersama sama anak saya gitulah. Karena dulu kan waktu itu saya masih kecil, memang sih teaching itu bagus ya dari orang tua. Tiap kali ke gereja dibawa aku ke gereja. Gitu. Nah sekarang anak saya umur 3. Tiap Jumat tuh saya pokoknya berusaha ya bawa dia ke masjid. Masya Allah. Kita sholat Jumat ya. Jadi tiba we're not perfect ya. Saya juga sometimes ya waktu sholat kita lagi masih sibuk kegiatan dunia, kan? Ya saya sih berpikir kalau saya nggak sholat, saya itu di dalam hati saya berdoa, maafin aku hari ini aku lagi belum sholat. Tapi nanti aku pasti tahun 2016 saya menjadi agama Muslim atau mualaf. Sekarang 2022 ya. Dan ada yang beberapa tahun, ada ini kan dari 2016, 17 bolong 1. Ya, jadi bayar. Kan? Tapi udah luar biasa Pertama saya puasa, aku nggak pernah puasa di dalam hidup saya bang. Percobaannya luar biasa. Karena 2 minggu itu pertama saya jadi puasa itu walau paling berat. Kenapa? Gaya the whole body detoxing. Semua badan itu gaya detox. Ya dikosongin tuh. Benar. Ya lemas, sakit kepala yang luar biasa 2 minggu. Sampai ke 3 hari itu aku nggak bisa masuk. Aku jalan kerja aja di kantor, di rumah, kerja di rumah online dulu. Bapak sih lebih mengerti ya. Ya puasa ya pertama, udah nggak apa-apa. Dikasih lah kelonggaran lah. Jadi 2 minggu itu paling berat bro, paling berat karena godaannya banyak. Minum taman kopi, kan saya di dunia kopi nih. Mereka lagi cicipin kopi, saya aduh. Udah mau masuk bulan puasa nih, I always look after this. I always aku senang banget puasa nih. Kenapa? Berat badan mau turun. Artinya istri saya kebetulan dia sibuk ya. Jangan kesibukan ya sehari-hari kita mungkin makan di luar gitu kan. Kebiasaan udah makan di luar. Tapi kalau bulan ini ya istri saya masak nih. Pulang di rumah, yuk udah bukber, udah mau buka puasa itu bukber. Apalagi namanya sholat bersama. Wah, Masya Allah. Berjamaah. Itu feel yang sangat mungkin spesial ya. Itu yang membuat keluarga itu intact, harmonis, berhijab. Dan saat kita udah menjelang prosesnya hamil, jadi sampai kita lahiran, istri saya belum berhijab. Tapi saya nggak yang bukan orang harus hijab dong. Ada waktunya, ada saat waktunya, dan dia pasti berhijab. Dan alhamdulillah di dalam hidup itu kan pasti tiap jam kata Pak Dondi, tiap detik kita ada percobaan dan
percobaan. Banyak yang jatuh, Iya. banyak yang butuh. Kita juga jatuh Oh, kebetulan. Jadi ada percobaan lah. Tapi dengan cobaannya itu harus beribadah. Nomor satu ya. Doa itu benar-benar didengar sama Allah. Apa yang kita ngomong, apa kita minta, pasti dikasih, tapi ada prosesnya. Nah, ada yang satu ustaznya, coba sedekah bro, rezeki pasti balik. Oh gitu, ya udah sih sedekah. Di rumah belum ada kitchen, belum ada apa namanya barang-barang ya. Saya beli barang-barang, ya, beras ya, masak pakai rice cooker yang kecil tuh bro, yang 2 literan ya. Ya, ayolah, yang siapa yang mau nebeng ikut kan, ikut untuk sedekah kan. Oh, Aku iya, bikin oh. makanan nih untuk bagi-bagi kayak ya, apa namanya di Kampung Pemulung sama di yayasan. September 2020 kita begitu. Sampai mulai until now. di rumah, Beneran? masak aja di rumah. Masak. Terus sampai saya oke, ya udah kayaknya udah berat nih. Saya beli rice cooker yang gede. Masya Allah. Nah, rice cooker yang gede. Biar 10 kilo bisa kan? Masya Allah. Kan 2 liter itu berapa cup makanan atau rice box doang yang bisa bikin kan. Jadi saya bikin lebih gede. Bikin lagi 100. Udah bikin. Masya Allah. Masya Allah. Setiap Jumat itu saya always looking forward. Kenapa? Yang dulu saya nggak masak, sekarang aku masak. Kan pikir apa yang saya masak untuk makan orang? Saya masak. Jadi sedekah, Masya Allah. kasih makan. Kalau saya kenapa? Yuk kasih uang sama orang. Iya. Itu mohon maaf ya, kita nggak tahu uang itu mau kemanain. Dia mau beli rokok lah atau mau beli apa. Tapi kalau kita makan, itu masuk ke mana? Ke perutnya. Pasti dimakan. Jadi itu pahala juga itu namanya nutrisi. Kita masaknya ya sayur-sayuran, ya ayam yang dari pasar kita beli fresh banget dari pagi itu kita masakin, diungkapin dan digoreng kan. Kita bikinnya makanan yang healthy. Jadi kita kasih makan sama orang. Dan sampai saat ini tahun 2022, dari September 2020 sampai saat ini kita tiap Jumat kita nggak pernah bolong. Oh, Itu luar biasa, Masya Allah. luar biasa. Itu nggak pernah bolong dan sepertinya terakhir saya sedekahin itu tadi pagi. Katanya aku punya 80 anak di sini dan saya kenalin sama orang donatur lah. Jadi kasih donasi di situ, dialihkan dananya di sini. Aku ketemunya sama orang ustaz-ustaz ya yayasan-yayasan ya anak. Ada yang donatur kenalin, jadi disekolahin anak-anak di situ. Jadi ada hikmahnya. Masya Allah. Jadi gitu. Oke. Supportkan teman-teman yang ya perlu bantuan untuk dagang, Masya Allah. ya kan? Yaudah, Bang, itu ada yang donatur 100 cup, 100 makanan, Abang bikin ya. Ini dananya nih. Banyak percobaan ya, Yeah. pasti ya. Be it like personal, physical, spiritual, mental, Yeah. itu dicoba semua. Karena saya rasakan itu saat itu. Jadi terus terang ya pertama beribadah, nomor satu. Jangan lupakan doa. Pesan apa? Tujuan kamu apa? Tapi kita di dalam di dunia ini, di dunia kita masih hidup di dunia. Berbuatlah baik kan sama orang lain. Itu nggak bakalan ada masalah yang kembali ke kita. Pasti ada rezekinya yang balik. Berbuatlah baik aja. Always positive. Oh, Masya Allah. Nah untuk teman-temannya baru jadi mualaf, ya aku bapak saya belum aku terima, atau bapak ibu saya belum tahu aku jadi Islam. Jadi namanya ada proses. Kita itu namanya keluarga. Namanya we are family. Itu salah satu moto perusahaan saya. Ya moto kita we are family dan saya tulisannya tuh gede, saya taruh di ruangan anak karyawan, semua anak-anak. And we are family di sini. Kita itu keluarga. Namanya kan keluarga, pasti saling maafan kan. Maaf Bu, saya jadi Islam gitu. Pasti ada prosesnya lah. Tenang aja. Ya, yang penting you trust to Allah that there is always a way and there is always a solution for you. Maybe Allah itu percobaan, kenapa? Dia lagi siapin kamu untuk menjadi apa? Mungkin yang saya telepon tuh, Ma, aku mau jadi Islam ya. Dan dia langsung oke ke saya. Itu mungkin itu percobaan juga. Ya kan? Kita nggak tahu. Tapi memang ya percobaan. Karena dia oke, tapi dalam hatinya belum. Tapi aku
menceritakan ya, mah saya itu Islam beda dengan dulu. Ada perbedaannya kan? Mah dulu aku gini, sekarang aku gini. Sekarang tiap Jumat kita gini. Kisah dari Pak Ian ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bersama dan juga bisa memperkuat akidah kita. Bahkan mungkin Pak Ian yang notabene tinggal di Singapura ataupun di Filipina, beliau bisa menerima Islam. Dan kita yang sudah kenal Islam nih, banyak di Indonesia ya, harusnya lebih kuat lagi untuk mempertahankan akidah kita. Jangan sampai murtad, naudzubillah. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.